Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah, NIM 1807016102 dari kelas Psikologi 6C. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai membangun resiliensi individu mata kuliah psikologi komunitas. Nah, dalam pembahasan kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian resiliensi individu, yang kedua adalah membangun resiliensi individu, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi membangun resiliensi individu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian resiliensi individu. Apa sih itu resiliensi individu? Resiliensi dalam bahasa Indonesia artinya adalah keuletan atau ketangguhan. Lalu menurut Corner menyatakan bahwa resiliensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk segera membebaskan diri dari kondisi yang kurang menyenangkan. Resiliensi merupakan kemampuan individu untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. Lalu menurut Levitz dan Said menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan, beradaptasi terhadap sesuatu yang menekan, mampu mengatasi dan melalui, serta mampu untuk pulih kembali dalam keterpurukan. Ada lagi menurut Henderson dan Milstein mengungkapkan bahwa resiliensi adalah kemampuan seorang untuk bangkit kembali dari tekanan hidup, belajar dan mencari elemen positif dari lingkungannya, untuk membantu kesuksesan proses beradaptasi dengan segala keadaan dan mengembangkan seluruh kemampuannya walaupun berada dalam kondisi hidup tertekan baik secara eksternal maupun internal. Nah, jadi dari beberapa definisi yang telah saya sebutkan dapat disimpulkan bahwa resiliensi individu adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh individu dalam menghadapi, mencegah, bangkit lagi, mengatasi situasi yang berisiko dan penuh tekanan melalui pertahanan yang dimiliki individu serta adaptasi yang positif dan fleksibel terhadap perubahan yang ada. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu membangun resiliensi individu. Langsung saja ya kita masuk ke pembahasan materinya. Membangun resiliensi individu untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dan menekan dalam kehidupan, sejumlah ahli psikologi memandang perlu untuk membangun kekuatan individu. Dalam hal ini, resiliensi dianggap sebagai kekuatan dasar yang menjadi fondasi dari semua karakter positif dalam membangun kekuatan emosional dan psikologikal seseorang. Tanpa adanya resiliensi, tidak ada keberanian, ketekunan, tidak ada rasionalitas, dan tidak ada insight, menurut Desmita 2005. Lalu, adapun cara-cara untuk membangun resiliensi individu. Yang pertama adalah temukan tujuan hidup. Dalam suatu hal yang penting dilakukan ketika kamu menghadapi krisis adalah mencoba untuk memfokuskan diri dalam menemukan tujuan hidup. Kamu dapat mencoba berpartisipasi dalam kegiatan yang positif, fokus pada tingkat spiritualmu, atau lebih terlibat pada kesejahteraan komunitas dan lingkunganmu. Lalu yang kedua ada percaya diri dan optimis pada kemampuanmu. Studi menunjukkan bahwa self-esteem berperan penting dalam kemampuan untuk menghadapi stres dan kembali pulih dari situasi sulit, sehingga percaya dan optimis bahwa apapun masalah pasti bisa kamu hadapi merupakan hal penting dalam meningkatkan resiliensi. Berpikir positif saat masa sulit memang tidak mudah, namun harus diingat bahwa fase ini hanya sementara dan kamu mampu serta kuat untuk melewati rintangan yang menghalangimu. Lalu yang ketiga adalah membangun support system yang kuat. Memiliki orang-orang yang peduli, suportif serta kamu mempercayai dapat menjadi pelindungmu di kala masalah datang. Memang menceritakan situasi sulit pada keluarga atau teman tidak membuat masalah pergi, namun saat membagikan perasaanmu, kamu akan mendapatkan dukungan bahkan menemukan solusi dari permasalahanmu.
Jadi hal ini membuat kamu lebih lega dan lebih menghilangkan beban yang kamu rasakan saat ini. Lalu yang selanjutnya yaitu menerima perubahan. Fleksibilitas adalah bagian penting dari resiliensi. Kamu akan lebih baik dalam merespon masalah jika kamu bisa belajar untuk mudah beradaptasi dengan perubahan. Individu yang resilient biasanya mendapat momen sulit sebagai kesempatan untuk dapat mengembangkan dirinya. Lalu yang selanjutnya yaitu don't forget to take care of yourself. Yaitu ketika stres, kita akan lebih mudah untuk mengabaikan kebutuhan penting seperti makan, olahraga, bahkan tidur yang cukup. Jadi jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya adalah aktif mencari solusi. Studi menunjukkan bahwa individu secara aktif mencari solusi akan bisa menghadapi permasalahannya lebih baik. Ketika menghadapi permasalahan, fokuskan diri untuk melihat masalah dengan kritis dan cari kemungkinan solusi untuk bisa menyelesaikannya. Uraikan solusi tersebut menjadi bagian-bagian kecil agar kamu dapat menjalaninya dengan mudah. Yang terakhir adalah jangan menyerah. Proses membangun resiliensi tidak sama bagi setiap orang. Mungkin ada orang yang sekali coba dapat berhasil, namun tak jarang juga yang membutuhkan waktu yang lama. Sehingga jangan berkecil hati jika kamu masih sulit untuk menghadapi krisis atau masalah yang sedang kamu hadapi. Cobalah lagi untuk melatih dirimu menjadi lebih resilient. Oke teman-teman, kita sampai ke pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi individu. Yang pertama, self-esteem. Mempunyai self-esteem yang baik. Nah, dengan mempunyai self-esteem yang baik dapat membantu individu dalam menghadapi kesengsaraan atau permasalahan yang sedang menimpanya. Yang kedua ada dukungan sosial. Dukungan sosial sering dihubungkan dengan resiliensi. Bagi mereka yang mengalami kesulitan dan permasalahan akan meningkatkan resiliensi dalam dirinya ketika pelaku sosial yang ada di sekelilingnya memiliki support terhadap penyelesaian masalah atau proses bangkit kembali yang dilakukan oleh individu tersebut. Jadi, dukungan sosial ini sangat membantu individu dalam membentuk resiliensinya, terlebih dukungan dari keluarga. Yang ketiga adalah spiritualitas. Nah, salah satu faktor yang dapat meningkatkan pembentukan resiliensi individu adalah ketabahan atau ketangguhan dan keberagaman, keberagamaan, serta spiritualitas. Dalam hal ini, pandangan spiritual pada individu percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam setiap kesengsaraan yang tengah dialaminya. Tidak hanya manusia yang mampu menyelesaikan segala kesengsaraan yang ada, dan dalam proses ini, individu percaya bahwa Tuhan adalah penolong setiap hamba. Aspek positif dari spiritualitas ini juga turut membantu individu dalam memulihkan perasaan kontrol diri dalam situasi yang berisiko tinggi dan membantu perkembangan adaptasi pada sebuah situasi yang sakit atau tidak seimbang. Yang keempat adalah emosi positif. Emosi positif ini merupakan faktor penting dalam pembentukan resiliensi. Emosi positif sangat dibutuhkan ketika menghadapi situasi yang kritis, dan dengan emosi positif dapat mengurangi stres secara lebih efektif. Nah, dengan emosi yang positif membuat individu dapat berpikir lebih baik dan tidak melakukan hal-hal atau keputusan yang gegabah. Baik teman-teman, materi sudah selesai saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih untuk yang sudah menonton dan berkomentar di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.